Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan memperjelas lagi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang nilai mutlak. Ya, nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Ya, sebelum kita mempelajari tentang nilai mutlak, kita harus tahu dulu nilai mutlak itu punya lambang, ya. Lambangnya, ya, lambang dari nilai mutlak. Nah, kemarin sudah saya terangkan pula bahwa lambangnya itu seperti apa? Pagar, ya. Seperti pagar, kemudian ada bilangan X biasanya, ya, kemudian ditutup lagi dengan pagar sebelah kanan seperti itu. Nah, ini berarti dibaca apa? Ini artinya adalah nilai mutlak dari X. X ini apa? X ini merupakan apa? Bilangan bulat, ya. X ini bilangan, ya, bilangan positif, ya, dan negatif, ya. Dan positif dan negatif. Kemudian juga tidak harus X, ya. Tidak harus X, ya. Ini tidak harus X, ya. Ini tidak harus X. Hanya familiarnya saja adalah dengan menggunakan huruf X, ya. Misalnya kita tidak harus X, ya, tadi, ya. Mungkin misal dalam buku lain ada yang, ya, nilai mutlak dari A, ya, nilai mutlak dari Y misalnya, nilai mutlak dari misalnya nilai mutlak dari B misalnya, ya, dan lain-lainnya seperti itu. Ya, jadi tidak harus X, tapi biasanya yang familiar adalah seperti ini, ya. Kemudian, ya, di dalam nilai mutlak itu ada ketentuannya, ya. Di ketentuan nilai mutlak, ya, ketentuan nilai mutlak, ya. Nilai mutlak, ya. Yang pertama yaitu jika X-nya, bilangannya itu adalah positif, ya. Jika X-nya itu positif itu berarti apa? Positif itu bisa dikatakan sebagai apa? X-nya lebih besar, ya, lebih besar dari 0, ya, dari 0. Jadi X lebih besar daripada 0. Kalau X-nya adalah positif, ya, maka nilai mutlaknya adalah, ya, maka nilai mutlak dari X yaitu sama dengan X. Jadi nilai mutlak dari bilangan yang ada di tanda mutlak ini adalah sama dengan bilangannya, ya. Jadi ini gampang, ya, sangat mudah sekali. Misalnya saya contohkan ini, ya, contoh, ya, nilai mutlak dari 1 sama dengan 1, ya, ini X, ini X, ya. Contoh lagi misalnya, ya, nilai mutlak dari 5 misalnya, ya, nilai mutlak dari 5 sama dengan berapa? 5, ya. Jadi ini X, ini X. Jadi kalau ininya positif, maka mutlaknya juga tetap positif, ya, seperti itu, dan lain-lain, ya. Cukup jelas dan mudah ini, ya, saya kira. Kemudian berikutnya yang nomor 2, ya, yang nomor 2 ketentuannya adalah jika, ya,
X-nya ya, adalah negatif. Kalau negatif itu berarti apa? X lebih kecil dari 0 ya, dari 0 ya. X lebih kecil dari 0. Kalau X-nya lebih kecil dari 0 bisa ditulis juga seperti ini ya. X lebih kecil dari 0. Jadi kalau X-nya lebih kecil dari 0, maka ya, nilai mutlak dari negatif X sama dengan ya, negatif X ya, seperti itu. Negatif X itu maksudnya gimana toh? Saya contohkan di sini misalnya ya. Contoh ya, misalnya nilai mutlak dari ya min 5 misalnya. Nah, berarti nanti adalah nilai mutlaknya adalah min 5. Min 5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 5. Atau bisa dikatakan juga nilai mutlak dari min X, nilai mutlak dari negatif X sama dengan X. Ini nilai mutlak itu nilai yang selalu positif ya. Nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif. Betul. Jadi kalau kita langsung juga boleh ya. Jadi misalnya ini contoh nilai mutlak dari negatif 10 ya. Dari negatif 10. Dari negatif 10 sama dengan berapa? Ya, 10. Jadi nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif. Kemudian kita lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat intinya sebelum kita masuk contoh, intinya ya nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya, positif seperti itu. Misalnya ini contoh soalnya, di sini saya akan contohkan soal ya, contoh soal 1 misalnya, tentukan nilai ya, nilai mutlak dari 5 dikurangi 7. Nilai mutlak 5 kurangi 7. Ngejawabnya gimana? Nilai mutlak dari 5 min 7. 5 min 7 berapa? Ya, negatif 2 ya. Kembali ke aturan ketentuan yang di atas tadi. Kalau X-nya negatif, maka bisa dikerjakan dengan negatif 2 ya. Berarti nilai mutlaknya adalah min X ya. Min 2 ya. Min 2 bisa juga langsung ditulis min 2 berapa? Plus 2 ya. Atau sama dengan 2 seperti itu ya. Atau bisa juga ya, kalau nanti ini kepanjangan bisa langsung dikerjakan ini aja, min 2 sama dengan 2 ya. Jadi intinya apa? Nilai daripada nilai mutlak negatif itu akan berubah menjadi positif seperti itu ya. Itu contoh soal pertama. Dan yang kedua misalnya nilai mutlak 3 ya dikurangi ya nilai mutlak negatif 2 ditambah dengan nilai mutlaknya 4 sama dengan titik-titik ya. Kita langsung kerjakan. Nilai mutlak dari 3 berapa? 3 ya. Nilai mutlak dari 3 min, tetap min ya. Ini tanda operasi ini ya. Dan nilai mutlak dari min 2 berapa? Nah, min 2 nilai mutlaknya
2 plus berapa nilai mutlak dari 4? 4 ya. Berarti sama dengan berapa? 3 min 2 1 tambah 4 berarti berapa? 5. Nah, jadi nilai mutlak dari 3 nilai mutlak dari min 2 nilai mutlak dari 4. Kalau ini tetap ya tanda tanda operasi tetap ya. 3 kurangi 2 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. Ini tadi 2 ini 5 ya. Contoh yang ketiga misalnya. Misalnya tentukan nilai mutlak dari 4x min 1 misalnya. Jika x sama dengan 2. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Nilai mutlak dari 4x min 1. Berarti kita bisa mengerjakannya. Jawab ya. 4x min 1 ya. Berarti x-nya diganti berapa nih? X-nya tadi berapa? 2 ya. Diganti 2 ya. Diganti 2 kan seperti itu. Berarti sama dengan nilai mutlak 4 ya, kali 2 seperti itu dikurangi 1. Ini kan diganti 2 ya. X-nya diganti 2 kurangi 1. Itu menjadi berapa? 4 kali 2 ini 8, nilai mutlak 8 kurangi ya 8 kurangi 1. Nilai mutlak dari 8 min 1 sama dengan nilai mutlak 7. Nilai mutlak dari 7 berapa? 7 ya. Jelas saya kira ini dan sangat mudah sekali. Sekarang kita ganti yang ada negatifnya misalnya ya. 4. Tentukan nilai dari nilai mutlak min 2x plus 3 misalnya. Jika x-nya sama dengan 5 misalnya. Nah, maka seperti tadi ya, berapa? Min 2x plus 3 ya. X-nya berapa? X-nya 5. Berarti ini diganti 5 kan seperti itu. Jadi sama dengan nilai mutlak min 2 kali 5 ditambah dengan 3 ya. Tambah dengan 3 ya. Ini tanda mutlak ya. Min 2 kali 5 adalah nilai mutlak dari min 10 ditambah dengan 3 sama dengan nilai mutlak dari min 7 ya. Nilai mutlak dari min x kan seperti itu. Min x sama dengan apa tadi? Dalam ketentuannya x ya. Jadi kalau min 7 nilai mutlaknya sama dengan 7 ya. Jadi intinya nilai mutlak itulah nilai yang selalu bernilai positif. Ini negatif ya. Nilai mutlaknya adalah positif ya. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.